Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih seperti sebelum-sebelumnya ya. Ada kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya tentunya. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, seperti biasanya juga kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua atas support atas dukungannya dalam bentuk apapun. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Ini udah musim mudik di kampung-kampung, udah ramai ya Bro Ayung ya. Hati-hati di jalan kalau keluar. Udah itu aja sih. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Biru. Sebelum ke cerita, aku tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kami di Ngobor, kita berdua seperti biasa bakal nyampein cerita-cerita horor ya Pi ya. Dan mungkin ya, ini nggak tahu ya tayangnya kapan. Bisa jadi udah lebaran. Bisa jadi udah lebaran. Kalau tayangnya udah lebaran ya selamat hari raya Idul Fitri bagi kawan-kawan yang merayakannya. Ya, monggo Bro Ayung. Baiklah, ini mulai ke cerita. Kebenaran yang ngalamin cerita aku sendiri. Moga-moga nggak bosan. Cerita ini di tahun 88 mungkin ya, atau kurang atau lebih sedikit lah. Pokoknya sebelum 90, yang jelas masih kecil banget. Tapi kecilnya aku dulu udah masih ingat kejadian-kejadian waktu itulah ya. Dimana waktu itu belum ada lampu, maksudnya belum ada listrik. Kita penerangan, saya ikut sama Mbah di dalam itu ya pakainya patromak gitu ya. Patromak itu di center di ruang tamu. Cuman memang kita nggak ada ruang tamunya. Jadi ruangan panjang, nanti kamar sebelah baru area dapur begitu ya. Jadi ya kejangkau ke sana sini itu. Tapi kalau di area kamar pakainya tetap gamblok. Yang hitam. Masih ingat kalau belajar dulu di atasnya kalau misal ada ininya cemong semua hitam. Kita belajar dideketin, paginya sini udah cemong. Bayangannya tuh begini. Benar. Yang sini gelap, yang sini gelap. Gitu. Benar. Di depan ada ceplek-ceplek yang dari ini kan, dari bambu seperti itu. Itu tahun 88 ya. Berarti listrik percontohan belum masuk waktu itu. Belum masuk 90-an. Nah, saat itu kalau nggak salah lagi, saya itu kan namanya hidup di desa di tahun tersebut dengan tadi ya listrik aja belum ada, masih patromak. Saduh banget ya. Ketika main siang juga lama banget, malam juga lama banget ke pagi-pagi. Iya. Seperti itu, nggak ada hiburan, cuman ada ya TV. Itu pun kalau disetrum akinya. Kalau akinya lupa nggak disetrum, nggak ada yang main, sepi, gangring, sepi nyenyet banget. Suatu ketika pernah mungkin waktu itu ya saya ngalamin yang namanya gempa. Itu bener-bener menakutkan banget buat seorang anak kecil. Jangan anak kecil mbah saya yang perempuan, laki-laki lebih tenang gitu ya. Coklan. Istighfar. Suruh pegangan, istighfar. Itu yang namanya lampu patromak bisa kayak kebanting-banting suruh wong. Itu lindu, dan lindu sama gempa aku nggak tahu. Padahal itu sama ya kan. Itu lindu. Aku malah tahu lindu itu dari SD. Ada pelajaran bahasa Jawa di situ. Ada wacana itu judulnya lindu. Lindu gitu ya. Iya, dibaca-baca begini katanya. Kalau menurut itu ya cerita-cerita legendanya itu kan ada ular. Ularnya bergerak lah intinya seperti di itu. Dalam tanah. Lindu ini apa sih? Gempa maksudnya. Betul ada ular itu di dalam tanah. Pagina lah gitu, Astagina atau siapalah seperti itu. Ya berarti situ cepet nangkep. Kalau aku ya ada pelajaran itu. Katakan ada tapi aku nggak nangkep. Kayak gitu loh. Kita nurun. Kan beda ya. Beda kelas. Yang jelas yang penting naik gitu aja. Itu ada lindu gede waktu itu dan keras. Memang goyang-goyang begini kan lampu otomatis di kamar itu mbah sibuk banget. Takutnya ada minyak yang tumpah nanti bahaya. Patromak juga diusahakan tetap nyala. Itu di luar tetangga-tetangga itu rame banget. Lindu udah pada keluar semua dan kita juga mau beranjak keluar. Cuman kata Mbak nggak apa-apa di dalam aja. Udah diem. Menang. Cuman emang nggak lama. Nah setelah nggak lama kan itu lindu apa? Kecil ya pakai celana SD begitu kan. Takut banget dengan hiruk pikuk yang di luar. Saya nggak berani keluar dan nggak boleh disuruh keluar. Di dalam juga panik. Lagi panik kayak gitu, dengar suara tangsur,
kencang banget. Itu bayi, benar-benar bayi yang memang baru. Dan waktu itu aku nggak ada bayi di lingkunganku, nggak ada bayi. Ada bocah kecil ya 2 tahun, 3 tahun. Tapi yang memang benar-benar bayi ngek gitu tuh belum ada. Belum ada. Dan itu ada suara bayi ter. Bunyinya seperti itulah, saking mesin 2 tak yang ditarik. Gitu. Betul, mesin 2 tak. King kayak gitulah seperti itu. Tapi aku ingat memang ada tetangga yang hamil besar. Memang kalau sekarang itu HPL atau apa. Iya, udah waktunya melahirkan hari-harinya gitu. Keren, jatuhnya itu kalau sekarang keren pas lagi ada Lindu itu dia itu lahir. Jadi dari sore memang ketika main ya, anak kecil kan nggak terlalu musingin, ini ada urusan orang gede. Ketika main ya biasa di pelataran main gundu main apa, sering ada rumah di dekat rumah itu ada orang wirawiri sibuk-sibuk persiapan ternyata persiapannya kelahiran bocah mungkin. Nah malam itu pas Lindu itu lahir. Akhirnya dikasih nama Lindu Aji. Gitu. Lindu Aji, kalau Lindu Sutrisno lah seperti itu. Aji itu ya. Namanya biasa Sumira. Oh gitu ya. Perempuan, bayinya perempuan. Nah lagi itu ada peristiwa banjir juga dinamain Sumbanjiro. Terus meriang terus diganti. Nah itu kalau misalnya bukan cuman maksudnya lagi kita ketar-ketir tadi masalah Lindu ya, baru benar-benar bumi itu baru mandek itu ada suara ter kayak gitu, ternyata ada gaduh-gaduh lagi. Jadi gaduhnya yang di luar itu wes aja mana, jangan ke sini, udah dibilang jangan ke sini kok kesini lagi. Jadi buk ada suara yang digebuk-gebuk begitu. Bahkan penasaran yang perempuan masa kayak apa nih jawab lahirnya saiki, lahirnya sekarang kata mbak yang laki-laki. Kemudian lah itu yang gebuk-gebuk apa? Loh paling biasa itu. Biasa itu kan buat aku penasaran banget. Ngintip di ini gordeng. Kita pakai kaca sendiri waktu dulu punya kaca nako keren banget. Ada belahan begini ya. Diginiin sendiri diangkat. Kelihatannya memang ada orang pating gagahan lah gitu. Kayak gitu. Tapi ke atas, pada ke atas rumah itu lagi ngapain? Yuk mancing aja melu-melu bocah cilik turu besok sekolah. Tapi kan kedengeran suaranya. Tapi mbah yang perempuan nenangin, tapi dia juga nyeracau sendiri. Cerita, jangan-jangan kuntilanaknya marani maning. Jangan-jangan kuntilanak itu deketin lagi. Ya Allah, buka-buka selamat. Yang aku dikekepi supaya nggak denger, kakakku ada agak gede lagi kan, beda 2 tahun ya. Dia malah yang gede nangis, aku yang ketakutan mau ngapain, tapi kan takut itu denger semata-mata ada suara kayak gitu, tapi jauh nanti dekat terus ada suara orang-orang itu pada gaduh di depan rumah itu. Cuman ini ya jaraknya dari rumah dekat berarti. Dekat ya sebenarnya sih ya paling 10-20 meter, cuman kan dulu nggak ada suara apapun. Kedengeran lama nanti nggak ada suara apapun lagi. Yang aku denger ini kan jendela itu gede banget ya, samping itu juga jendela kuna itu dibuka begini, ada suara glebek, sesuatu yang terbang di samping. Dan sekilas kalau tak dengerin bagus siapa itu siapa yang di luar menang manuk tapi dia juga baca suratnya kenceng banget. Kula untuk birobinas apa kayak gitu. Itu ada suara ngikiknya jadi grebek kadang-kadang suara sesuatu yang terbang lah. Kain tapi ada suara potong-potong kayak gitu, gemlandang bener-bener kayak di room gitu. Kakak saya udah nangis begitu kan. Akhirnya aku pengen berusut itu pengen keluar dari kamar, dari dipan. Saya pengen tahu kalau kayak gini toh nggak seru pokoknya. Aku penasaran apa yang terjadi. Pangendi pipis, aku alasannya pipis bedol dari depan gitu kan. Aku ngudah ke mbak laki ke sana. Itu penasarannya bocah kecil. Yang laki-laki itu pada di luar rumah? Di luar rumah. Ternyata banyak orang banget dan udah bawa opor. Dulu ya oncor lah bahasanya oncor, ada yang ceplek dipegang begini, yang pegang patromo kurang ajar kayak gitu. Aku nggak ngeliat apa-apa, yang nggak keren itu aku nggak ngeliat apa-apa, tapi mereka katanya ngeliat. Ternyata aku nggak memahami kunti itu seperti apa. Ya memang ada di atas, tapi aku pikir itu bukan kunti, itu hanya putih-putih. Aku ngeliat, tapi bocah kendel temen, ada yang ngomong begitu. Ngeliat dia tuh posisinya lagi terbang atau lagi nempel di mana? Kalau nempel sih aku nggak ngerti ya, tapi di atas hubungan rumah itu. Di atas rumah berarti. Dan pertama keluar pun aku langsung dipegangin mbah, kayak diumpetin di samping kan masih bisa ngelokok begini ya.
dia itu ada, tapi aku nggak ngeh itu yang terbang ya itu, yang ketawa ya itu, yang dimaki-maki sama orang-orang tua juga itu. Menonton itu nggak ngerti tuh Kunti itu apa, yang pasti ikut-ikutan serem kayak gitu loh, ikut-ikutan serem. Oh, kamu sini aja masuk mancing, mana bocah cilik mancing, masuknya ke rumah itu yang ada orang lahiran. Jadi ngumpul di sana. Ya bidan dulu gimana sih, dukun bayi ya. Jadi untuk pertama kalinya keluarnya bocah sih jelas aku nggak ngeliat, tapi ngeliat si ari-ari ditaruh di apa sih tampian, tampian itu yang dari bambu itu ya. Terus ada baskom banyak darah di situ, ketakutannya di situ malahan. Bukan Kunti nggak takut, nggak ngerti itu Kunti, ngertinya ya apa sih putih-putih, emang rambut kan kayak gitu ya Bi? Iya, nggak jelas lah. Nggak jelas, anak kecil aku nggak ada pemahaman tentang Kunti. Waktu itu aku belum nonton yang gitu-gituan. Lindu aja nggak ngerti. Lindu aja, aku compong, bahasa Inggrisnya compong, nggak ngerti. Iya. Aku takutnya yang ngeliat itu. Tapi masuk akal sih dulu karena memang tontonan juga jarang kan, waktu itu TV juga masih pakai aki. Kan film-film kayak gitu jarang juga kalau nggak salah diputar di TVRI. Jangankan aku berani nonton film yang ada setannya, orang berantem aja itu takut. Padahal bahasa Indonesia aku nggak ngerti. Itu kan udah ngerti bahasa Indonesia. Nggak tahu ya, dulu tuh masih misteri ya. Dulu ada kayak film Ohara atau Gimbal Ohara. Terus Hammer apa ya? Friday. Apa gitu, Friday. Iya. Kalau Ohara kan sore itu. Iya. Terus Sequemen. Tapi ngerti apa yang mereka omongin gitu. Ya, berarti kan sekali lagi sih itu lebih ya sedikit. Tapi itu tadi kayaknya dulu bahasa Indonesia ya belum jago banget. Bukan bahasa Indonesia, malah mereka bahasa Inggris kan. Mereka bahasa Inggris. Terus ada film-film yang bahasa Indonesia. Aku itu ngeliat orang berantem depan rumah, tetangga sama tetangga. Dulu kan kalau misalnya ada anak kecil nakal, dioncogi begitu ya. Orang tuanya marah. Itu aku takut banget. Di TV ada orang berantem, aku takut. Pura-pura ngeliat setan berani, Bi. Jadi nggak ngerti setan itu kayak apa. Ngertinya ada putih-putih dan mereka maki-maki siapa. Tapi takutnya pada saat di rumah itu. Terus kan itu kejadian agak lama. Jadi aku melototin. Terus di sini ada darah-darah jarit. Ya penasaran apa yang keluar. Bocahnya mah udah digunting itunya kan, udah lagi dipopong, udah dibrengkos bahasanya itu. Terus bocah lanang aja ndeleng mono. Mau naluriah seorang aku itu mau menujunya ke arah situ, melihat apa sih ya ini darah-darah keluar, itu dibeginiin sama dukun bayinya. Besok kamu itu kalau misalnya istrinya lahiran itu ditungguin, jangan di luar, jadi ditemenin yang berani. Wong kecilnya aja udah berani begini, nggak tahu dia ngomong apa kan Bi. Ternyata Mbah nggak lama itu kejadian itu senyap, kayaknya itu berhasil diusir mungkin aku nggak ngerti. Saya pulang, diantar sama Mbak Laki. Wong bocah kecil ya, habis lindu iya, habis ada kejadian kayak gitu, kayak nggak ada apa-apa lagi. Tidur baru sebentar, tahu-taunya dibangunin lagi. Dan dibangunin sama Mbak Laki, dibangunin sama Mbak Laki. Yo melu, mau kemana Mbah? Wis gen, melu, ayo udah ikut aja. Mau itu yang di rame-rame apa ke ini, Yusaro yang lahiran? Enggak, ada yang lain lagi, pokoknya ikut. Pokoknya ikut. Sempat ngelihat jam itu kan bureng banget, akhirnya pompa lagi kan, patrol dikejut-kejut kan bunyinya begitu, kejut-kejut terang, udah bisa baca jam, cindak-cindak itu kok, yang pendeknya doang. Setengah dua ya? Siji lebih. Oh jam 1 lewat. Ya mau setengah 2-an mungkin ya segitu. Terus yo rewangi apa? Ke belakang mau ngapain? Ternyata aku nggak ngerti, Mbak itu habis mancing sorenya. Dia itu mancing di kali gede, pakai tenggaran, pancit tegak itu yang ditancap-tancepin, kayak kodok, itu dapat ikan gabus. Itu suruh ngangkat ember itu nggak kira-kira ya, ember kalau buat anak kecil ember yang lebar banget itu. Yuk gotong, enggak apa, aku udah seneng dulu, udah gede men Bah. Kalau sekarang kan segini aja itu gabus sudah gede. Kalau dulu itu segede-gede paha itu nyampe di dalam aja bengkok itu loh ikan. Itu ada 2 biji di dalamnya. Yo diangkat. Pangen di balakna katanya begitu. Balakna itu pulangin. Pulangin gimana? Ya kongkonnya di balakna ya balakna. Wong suruhnya dipulangin. Ya waktu itu belum ngerti. Pulangin ke mana? Ya ke kali gede. Itu gotong-gotong keluar lewat pintu samping. Itu nggak ada takutnya tadi ada kejadian kayak gitu, aku nggak ngerti kan.
Cuman kan yang bikin sebel kalau sekarang gitu, ikan itu punya organ pernapasan khusus yang emang nggak mati kalau di darat 1-2 hari mungkin ya. Kalau dulu yang Mbak yang ngerti, aku yang nggak ngerti, sama air-airnya di bawah itu beratnya luar biasa. Oh, ikan gabus itu begitu ya? Iya, Tahan ya? Masih tahan. Gabus, lele itu sampai nggak pakai air gitu ya, nggak mati. Termasuk betok yang paling hebat. Itu gotong-gotong lewat pintu samping. Nah ini aku belakang ya keser-keser. Oh temen ya nggak apa-apa, airnya kurangin lagi. Jadi ikan tuh saking gedenya, cuman paling sepipi begini ya. Setengahnya itu lebih gede banget. Cuman di dalam hati sayang ini gede banget. Kalau makan aku nggak doyan terus terang, saking seringnya gitu. Tapi buat gagahan sama teman-teman. Iya, aku dapat gabus aku dapat gede, aku dapat gabus itu maksudnya kayak gitu. Udah nanti mancing lagi kayak Mbak tahu. Maksudnya aku tuh keraguannya apa? Wis pulangin. Itu saya keluar dari pintu samping itu kebun. Dari kebun itu mungkin ada 5 meteran kebun-kebun pisang begitu ya. Nanti ketemu gang kecil. Gang kecil baru dari gang itu terus lurus sana sampai ke kali besar, ke kali gede. Itu ada pohon di pojokan tadi ya. Berarti ketemu sama gang kecil itu rada bengkok. Ada wit cengkir, ada pohon cengkir. Pohon cengkir itu kelapa kecil. Mbak tahu berhenti. Dia kan ke belakang begini, Bi. Enggak gotongan begini kan susah jalannya. Narik. Dia narik ke belakang. Dia manduk, astagfirullahaladzim nang kene, katanya begitu. Astagfirullahaladzim di sini. Mbah apa, Mbah? Wis, kamu harus nggak usah lihat. Yang saya lihat itu di bawah pohon cengkir, dia kan memang pakai baterai yang gede itu, kayak disengkelangin di sini loh. Iya, di sini. Iya. Taruh di sabuk atau di sarung. Iya, jadi posisinya hidup, ini megang, terus akhirnya ditaruh, dia sempat nyorotin ke arah bawah pohon kelapa kecil itu, kelapa yang kuning, pohon kelapanya nggak gede. Di situ yang aku lihat tadi banget, sekilas banget itu memang ada sosok yang berdiri, itu kayak yang di atas. Kayak yang di atas yang tadi yang ada sorean. Gitu ya. Iya, yang habis itu yang putih-putih, tapi saat ini kelihatan banget kayaknya. Jadi bener-bener rambutnya panjang, terus berdiri di bawah pohon itu sampai si kepala itu yang jiu gitu, kayak mau nyundul kelapanya itu loh. Tapi kayak terpisah begini loh, terpisah, tapi sebentar banget. Setelah itu aku salah lihat atau apa gitu, apa kebayang yang ke sana yang tadi itu nggak ada, itu soal itu nggak ada, adanya ayam. Adanya ayam itu seginilah, segemban segini. Itu ada di bawah pohon itu kelapa itu. Ayam kelapa apa? Kecil. Ayam babon atau? Bukan, ayam cewek, ayam cewekan ya, umur ayam remaja lah. Iya, ayam babon berarti. Babon cuman perempuan tapi. Iya. Kalau babon kan betina, lebih. Gitu, iya, betina yang udah siap bertelur. Kalau dia itu ayam remaja. Masih piyik kayak gitu, ayam kecil. Itu lagi krakruk di situ. Bunyinya bisa itu kayak babon, padahal kan kecil harusnya pipik kayak gitu kan. Dia kruk bunyi kruk. Kalau setauku, walaupun kecil gitu ya, udah sering disuruh masukin ayam, jangan kemalaman. Kalau yang ketinggalan dicariin, karena kalau malam lamur, matanya kotok. Iya, kotok ayam. Nggak bisa ngeliatin itu. Kalau ini lenji ke sana sini, kayak bener-bener ngeledek mbahku loh. Jadi loncat ke sana, tapi nggak jauh. Terus kayak plak kayak gitu. Nembak tapi bunyinya kruk. Yo, kayak gitu. Mohon bercanda aja kayak gitu. Ya, kau mau ngelawan aku, kau mau ngelawan saya. Tadi belum selesai. Digebas begini pakai sarung yang di sini. Bos, kik, bunyi kayak gitu. Bunyi kik. Kenapa nggak tahu? Aku mah nonton aja ya, nggak takut. Tapi tadi kan gambarnya perempuan begini kok jadi ayam. Adanya ayam terus digebas begitu jadi bunyi kik, langsung klepek itu baru takut. Soalnya terbang, kalau terbang sama dengan setan berubah. Jadi aku ngelihat perubahan dari ini per detiknya dari ayam ke itu nggak tahu, yang jelas tahu-tahu bus gitu, dan dia itu di antara pohon-pohon kayak apa sih, turi-turi gitu ya, terus pohon waru dulu kan banyak ya di pinggir jalan itu gelebek sana. Jadi ada suara, tapi yang terbang gak begini-begini, gak kayak burung, cuman miring doang ke sana ke arah Ngetan, dan arah kami yang bakalan menuju ke arah sungai. Waro. Kamu lihat.
Nangis baru mau nangis. Ya karena sama dengan setan sih terbang. Iya. Kalau nggak terbang nggak apa-apa, Bi. Kan yo siapa kirain siapa gitu. Itu apa, Pak? Gue sing ngarane kuntilanak. Itu yang namanya kuntilanak. Setan Mbak, mulah nggak berani, nggak apa-apa sama Mbak, nggak apa-apa. Kamu udah bisa baca Fatihah kan? Dibaca ya terus, dibaca sampai kali, dibacain begitu terus. Yang bikin jelek sepanjang jalan itu mau 1:30 tadi ya. Hampir mau jam 2 sampai sana, nggak ada satu orang pun. Dan lewatin banyak kebun, bukan paving, blok, batu Masih semua. batu tanah. Saya nggak pakai sendal, yes, berat banget. Oh ya goyok. Saya sebutan nama kecilnya Yan, nama saya Yan Pandi. Suara kayak gitu banyak banget Bi. Tapi udah diomong, kamu kalau misalnya ada yang manggil, diem aja, baca Fatihah terus. Bisanya Fatihah, kalau nggak Fatihah kulhu. Iya kulhu. Kulhu kudu kayak kulhu itu dibaca, bukan kulhunya kan namanya kulhu bukan kayak gitu. Ya wis Fatihah baik. Gotong lagi dia ke belakang begini dan otomatis baterai kan mati. Gelap tapi gelap orang dulu tetap bisa ngeliat jalanan itu kelihatan. Itu lagi-lagi kalau misalnya ada yang rimbun dikit, rumah kosong, ya mandi, cewek cowok kayak banyak banget nggak bisa habis, dan itu nggak kelar nyampe ke sana itu lama banget, perasaan udah capek banget, manteng banget di sininya. Bah banyune guang maning, kau pakai mati primen, nanti ikannya mati gimana? Nanti saya yang dimarahin, yang marahin siapa? Ya yang nyuruh mulangin, kata yang nyuruh mulangin. Bisa aja pada regoni putune aku, jangan pada gangguin. Udah sana kita urusannya beda. Itu baru ya sedikit perjalanan lagi udah nggak ada yang manggil. Tak kira segitu aja nanti ditumpahin. Itu aja sayang banget jangan ditumpahin. Aku ada pertanyaan begini, Mbah, ki kutuk belis, Mbah. Ini setan. Kan gabu setan, ki kutuk belis. Ya belis teh yang bu katanya. Cuman ada yang ngingu, ada yang melihara. Katanya orang nggak sengaja kepancing, minta dipulangin. Tadi Mbah tidur sebentar ketemu yang punya, suruh mulangin. Oh emang Mbah, oh gampang mancing maning katanya, gampang mancing maning. Tapi kamu kalau sama teman-teman diajak jangan main di bantaran sini lah, jangan di antara bantaran sini. Itu baru mau dimiringin begini, air itu kayak pusaran kayak gitu, aneh banget, duduk gubuk. Semacam ada ikan banyak di situ lah. Tapi Mbak juga nggak pengen aku ngeliat sesuatu yang di bawah itu. Senter nggak dikebawain sama sekali. Dia cuman ada baca-baca yang aku nggak paham waktu itu. Mungkin sekarang ayat kursi atau apa dibacain. Tak balak namaning, sing banyu maring banyu maning, sing lemah maling lemah maning. Dari air kembali ke air, dari tanah kembali ke tanah. Belum bisa bunyinya blong, suara gede. Nangis bisanya itu nangis itu ketawain mungkin sosok yang tadi. Itu posisinya berarti di dekat jalanan gede, ada wit gempol, ada pohon gempol, mungkin kayak sekarang kayak Jabon ya. Aku sempat ngelirik ke sana, itu ada putih-putih itu sama rambutnya gimbal banget itu ngetawain aku nangis mungkin. Ini kalau malu ini malu awas lah itu digituin tapi di sini masuk kubur, cuman nggak lama langsung nggak ada proses dicorongin sama Mbah, gak ada bekas pinggiran kali itu ada injekan sesuatu, enggak, air aja bening, benar-benar bening. Ya nanti kalau diajakin mancing sama temanmu yang gede-gede jangan di sini ya, katanya begitu. Akhirnya alihkan ini kan sorotannya ke arah tadi yang putih-putih. Kamu melihat yang tadi yang ketawa dengar kayak soroti, alah kak, nggak ada. Wis nggak usah takut, ini mancing pulangnya gendong. Tadi ya kalau sekarang kan ngapain, mau nggak mati, dicangking aja lemparin nggak apa-apa. Bah berarti tadi kutuk belis, ya kutuk kayak kue, kutuk angel katanya, yang penting udah dipulangin. Nah pas digendong itu sosok itu masih ada terus. Jadi kalau misalnya aku gendong di sini nih, jaraknya mungkin ada 10-an atau 15 meter, tapi dari pohon ke pohon kayak gitu. Ngikutin terus itu. Udah sore ngotak domong sing duwe. Nanti yang punya aku omong. Kayak gitu. Ada yang punya ternyata. Dan dari kecil mungkin teman-teman yang daerahku yang dengar ini, mereka juga paham karena mereka juga pernah lihat. Jadi konon dari dulu juga ada orang situ
berkawan atau apalah sama sosok begituan. Memelihara lebih tepatnya. Jadi dia kalau ada orang lahiran pasti hadir dan selalu bahasanya kayak nutupi sosok yang lain, gak bakalan satu. Ada kunti satu yang lokal yang orang itu melihara dan ada tarik kunti-kunti yang lain. Itu kadang nyampe 2 atau 3. Jadi maksudnya gimana? Misalnya nih ada orang lahiran di tahun-tahun tersebut ya. Kunti itu ada, pasti ada. Nanti kunti-kunti dari blok mana aja lah itu mungkin. pada datang. Dan dia kayak ngalang-ngalangin begitu. Kayak ngejagain justru kayak ngejagain. Jadi tapi sifatnya isengnya itu tetap. Iya. Jadi kayak orang situ udah biasa. Bahkan sampai aku SMA pun masih ada kejadian begitu. Jadi ada sama satu kita kunti, udah kenal berarti ya. Udah kenal. Itu benar. Itu yang arah jalanan yang mau ke arahku itu pinggir kali. Itu ada rumah satu. Orangnya udah meninggal tapi dia lahiran. Jadi ada kunti di depan. Nah, di atas tuh satu. Ini yang dari imporan yang luar kayak gitu, yang galak gitu. Nah, konon katanya sekarang juga sosok itu masih ada, cuman udah alih orang lah yang ngejagain cucunya atau apa. Ada yang pegang, ada rumahnya katanya seperti itu. Itu aja sih, Vi. Oke. Seru. Iya. Ya mungkin kalau nggak salah pernah diceritain ini deh yang pemilik kuntinya iya, betul. Dulu pernah ada cerita, cuman judulnya nggak tahu, lupa. Iya, lupa. Pernah ada dan sampai sekarang juga katanya masih ada, cuman nggak eksis. Kalah sama HP mungkin. Ngumpet lah mungkin. Oke. Serem. Baik, terima kasih Bro Ayung. Itu cerita Lindu 1988 ya kalau nggak salah. Mungkin. Betul. Ya 19 sekianan lah ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Bro Ayung, cerita yang cukup seru juga ya. Macam-macam banget ya tadi ya berarti kejadiannya ya. Mungkin kalau misalnya aku waktu itu udah tahu itu setan begitu, lebih serem lagi. Untungnya nggak ngerti. Untung nggak ngerti, pas kesinian baru ngerti. Oke. Baik, terima kasih Bro Ayung, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Itu tadi, selamat menunaikan ibadah puasa kalau tayangnya masih puasa. Kalau tayangnya udah lebaran ya selamat merayakan hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semuanya dimudahkan segala sesuatunya termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sehat segera diberi kesembuhan, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Itu lagi kredit, lagi rame gitu ya. Itu tadi yang penting selamat yang lagi mudik ya, mungkin kalau memang masih di perjalanan hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Baik, itu aja. Terima kasih Bro Ayung sekali lagi. Sampai jumpa episode selanjutnya. Ngobrol horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.